Sugeng rawuh wonten Desa Bulaksari. Kasugihan lan rainipun alam boten pernah mandeg kangge maringi rahayu anggene jagilan maringi inspirasi. Rengenge ingkang padang jimbrang lan panggenan kang kebak santri tansah agawe mripat lalak sumerep alam donya kang boten saged dipun rantah. Berbagai macam kegiatan pemberdayaan masyarakat banyak dijumpai di sini. Di bidang peternakan terdapat ternak sapi, kambing, etawa, telur puyuh, telur jangkrik. Selain itu juga terdapat budidaya lele, mujair, dan gurami. Kemudian di bidang industri rumah seperti produsen seriping, tahu, sale, dan gula kelapa. Adapun produksi kuliner terbesar di Desa Bulaksari yaitu industri mie dan pangsit. Banyak potensi ekonomi yang beragam dari masyarakat, maka pemerintah Desa Bulaksari sedang berupaya mencapai desa swakarya. Sesuai dengan program Bupati Cilacap yaitu Bangga Membangun Desa. Maka Desa Bulaksari berupaya untuk mencapai kestabilan ekonomi yang nantinya dapat menyejahterakan masyarakat. Selain bidang wisata, kami juga mempunyai kegiatan ekonomi di bidang pertanian dan perkebunan seperti padi dan karet. Besarnya komoditi kami di bidang pertanian, kami juga mempunyai kelompok tani. 2004 sudah berdiri kelompok tani karya makmur. Waktu itu ketuanya Bapak Sodri, tapi karena sudah tua, akhirnya saya disuruh menggantikan lah. Kendalanya itu masalah kartu tani. Kartu tani itu malah masalah untuk pengambilan pupuk itu nggak sesuai dengan kebutuhan, karena mungkin di kartu dan di penggarapannya itu nggak tepat, masih banyak kekurangan lah. Dan masih banyak yang belum punya kartu tani. Ya harapannya supaya pemerintah itu kalau bisa itu mempermudah kartu tani biar cepat bisa mempunyai, dan pupuknya jangan sampai kayak terlambat kayak kemarin-kemarin. Ada kartu taninya pun pupuknya nggak ada, mengambil ke agen-agen kosong. Nah akhirnya terlambat untuk pemupukannya. Waktu MT 1 tahun 2020 itu sampai terlambat pemupukannya.
Iya, kalau masalah irigasi, karena di daerah Bulaksari, khususnya di daerah utara, itu memang nggak kena irigasi yang dari Citandu. Kenanya itu irigasi bendung, jadi kalau terang sedikit nggak bisa mengairi. Jadi ya saya minta untuk bantuan terutama sumur bor, jangan sumur dangkal, tapi sumur bor yang untuk bisa mengairi paling nggak umpamanya sumur satu berapa hektar gitu, karena di sini kan tak ada hujan. Yang pertama itu jalannya rusak, itu yang kedua itu memang belum dibangun jalur, yang kedua memang itu sungai, kendalanya itu dari sungai karena sungainya itu mampet, jadi akhirnya banjir, jalannya rusak. Jadi jalur itu kan jalannya itu mengku di pinggir tanggul pembuangan, akhirnya itu karena rusak sih. Ya karena jalur itu rusak, jalan utama tani itu jalurnya itu rusak, jadi ya terhambatnya itu petani. Petani itu kalau musim panen, membawa panennya dari sawah itu susah, apalagi pakai motor, pakai sepeda itu nggak bisa jalan. Sekarang orangnya udah nggak kuat manggul kayak zaman dulu, akhirnya sampai sekarang ini kalau panen, apalagi suruh marat 6, marat 5 aja nggak mau, karena itu jalannya rusak kalau musim hujan. Pernah menerima bantuan kelompok tani karya makmur pada tanggal 28 November tahun 2012 menerima bantuan 1 unit hand traktor merek Yanmar. Selain kelompok tani, kami juga memiliki kelompok ternak, salah satunya kelompok ternak bebek. Ternak ini terbentuk dari tanggal 16 bulan Maret 2019. Saya merapatkan teman-teman yang terdampak COVID, karena ini banyak yang bekerja di Jakarta dan sebagainya, terus pulang, ketika kita ngumpul bareng-bareng mendirikan kelompok ternak. Kelompok ternak Mulya Mukti itu disahkan pada tanggal 1 Januari tahun 2021. Kalau selain dipasarkan itu untuk konsumsi sendiri, kita juga memperbanyak pada anggota-anggota yang belum mempunyai entok jumbo itu, karena itu yang jumbo yang menjadi background kita nantinya ke depannya. Selain hasil produk dipasarkan, kelompok menjadikan dana disisihkan untuk dana sosial. Kayak kemarin ada jalan yang rusak, ngikut andil. Terus ada pemuda yang ingin beli alat rebana dan sebagainya, kita juga ikut andil. Ada hajat yang di kematian dan gimana, ikut andil kayak gitu. Kalau ternak yang jelas sekali ini pangan sekarang. Semakin kesini semakin naik harga jelas, terus produk kita tetap di angka itu. Apalagi seperti ini yang agak semi modern, ini harus ada pakan tambahan. Artinya seperti keong itu udah kemarau kayak gini jelas mengurang. Jadi produknya juga mengurang. Apalagi kalau kita mengandalkan yang seperti pur dan konsentrat, itu harga semakin meningkat. Itu kendala kita jelas. Kalau kelompok ini artinya bisa diterima oleh masyarakat luas, dan tentunya kita banyak berdonasi ke tabungan donasinya untuk kegiatan sosial lebih merata. Masyarakat Bulaksari juga mengenal dan masih ikut serta melestarikan kesenian berupa kesenian ebek, janeng, angklung, dan rebana yang dapat dijumpai baik pada acara-acara sakral keagamaan maupun pada acara hiburan. Tidak lupa juga, di desa kami juga terdapat seniman wayang. Nek niku kegiatan kawit alit kula niku pun seneng dolanan wayang. Lajeng disinambi teng pedalangan kula nggih gadah kegiatan sanes kados mahat wayang napa-napa damel sekedar kangge tambah-tambahan. Ming sawetawis wonten kanca saking luar kota pesen wonten sing Jakarta nggih wonten kadangipun. Lampung nggih sampun wonten pesen kangge pajangan kados Ponokawan napa-napa nggih. Nek pesen kali generasi muda utawa nenek-nenek samenika kula suwun kersa nguri-uri kabudayan
kebudayaan Jawi niku budaya adiluhung. Utaminipun ringgit utane wayang niku kan rumiyin menika miturut critanipun para winasis utawi para pujangga niku karanganipun Ki Sunan Kalijaga. Senajan namung tontonan tapi wonten tuntunanipun. Pembangunan infrastruktur seperti peningkatan jalan, pembuatan talut, pembuatan saluran irigasi, dan Pamsima sudah dilaksanakan. Setiap tahun kami juga mengadakan program pembangunan infrastruktur yang berasal dari dana swadaya masyarakat. Pasada itu kepanjangannya dari Paguyuban Sayek Ambangun Desa. Di situ paguyuban dari anak rantau yang tinggal di kota, semuanya bersatu mengumpulkan dana karena melihat keadaan kampung yang masih jauh tertinggal dari desa-desa yang lain, sehingga terketuk hatinya untuk membentuk paguyuban, mengumpulkan dana untuk membangun kampung tercintanya. Pasada itu sebelum dibentuk paguyuban Pasada, itu sejak 2007 itu sudah mulai pengumpulan dana untuk pembangunan gang-gang di tiap lingkungan sedusun Klepukerep. Tiap RT mendapatkan paping 100 meter dan pembangunan yang lain plus swadaya. Paguyuban Sayek Ambangun Desa, peletakan batu pertama untuk yang tahun 2017 itu dilakukan oleh beliau Bapak Bupati Cilacap, Bapak Tato Suwarto Pamuji. Peletakan batu pertama pada awalnya 183 juta sekian. Terus sampai periode yang ke-8, tahapan yang ke-8 ini nominalnya Rp134.835.000. Kalau dihitung dari awal sampai tahap ke-8, nominalnya sudah mencapai miliaran rupiah. Berbagai tempat peribadatan seperti masjid yang berjumlah 12 buah dan musola yang berjumlah 54. Sebagai penunjang kegiatan olahraga, Desa Bulaksari juga menyediakan arena badminton, voli, senam, dan sepak bola yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Di bidang pendidikan, Desa Bulaksari juga memiliki 1 PAUD, 1 sekolah TK, 4 RA, 7 sekolah dasar, 4 MI, 2 sekolah menengah pertama, dan 2 sekolah menengah atas, dan pondok pesantren yang berjumlah 5 buah. Saya selaku perwakilan Desa Bulaksari mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan pusat yang telah mendukung segala pembangunan di desa kami. Di sisi lain, kami juga mengharapkan suatu perhatian khusus dengan faktor pemberdayaan masyarakat kami yang berkompeten, maka perlu dorongan, arahan, dan edukasi dari pemerintah untuk lebih membantu pengembangan segala bentuk potensi di desa kami, supaya ke depan lebih baik mencetak sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Alhamdulillah dengan adanya bantuan ternak sapi dari pemerintah, sehingga masyarakat Sitasari di sini sangat terbantu sekali. Bahkan yang dulunya anak-anak terbebani dengan biaya sekolah, dengan adanya bantuan dari pemerintah, alhamdulillah masyarakat Sitasari sangat terbantu sekali dengan adanya program bantuan sapi dari pemerintah. Ya, kendalanya selagi musim corona ini pembuangan ini sangat-sangat sulit.
Ya gimana cara mengatasi pemerintah untuk bisa kembali semestinya lagi, gimana lah. Saya orang kecil kan minta keadaan sehat, secara pemasaran kembali lagi. Semoga pemerintah cepat mengatasi corona biar perekonomian lebih lancar. Kulo Sriping ya, terus Saleh, Landing, niku Krimit. Saleh. Pani kulo nyuwun dipun bimbing kali pemerintah. Arahan niku saking pemerintah. Bab napa niki pemasaran kulo niki sampeten corona niki. Pemasarannya kirang. Kendalanya sing jelas nggih kurang modal lah. Kayak niku. Kendalanya kadang-kadang musim hujan. Plastiknya udah pada beda ya, kudu ganti. Kadang-kadang modal warna ya udah kenteni lah, ngolet. Terus terang bae kadang-kadang ya utang ari tanggane lah yang duit, nggo modal lah. Nggo ngurus tenaga kerja. Wong anggar kabeh-kabeh dimek ora tayang Mas. Sing jelas ora kuat lah tenagane. Wong kula niki ming bagian gawe adonan. Nyetak mungkin wonten tiang nyetak kaya niku. Sing penting kula saged damel batak, saged ngupahi tiang. Syukur pisan anak wong awake modal ya malah kebenaran. Budidaya telur jangkrik untuk kendalanya faktor cuaca. Gimana ya? Sekarang cuaca kadang panas, kadang dingin. Kepenginnya sih ada yang masarin keluar daerah orang sini. Jadi kan sini banyak yang nernakan buat ngurangi pengangguran. Ya terutama sih Desa Bulaksari, terutama saya juga ikut partisipasi dalam membangun pembangunan Desa Bulaksari, ikut maju dalam memajukan Desa Bulaksari. Kedua, saya usaha ini ya terutama bisa mengurangi pengangguran, terus kayak kulit pangsit ini banyak sekali menyerap tenaga kerja khususnya buat para pedagang siomay keliling, batagor, terus ada banyak sih, ada kulit pangsit kan banyak banget fungsinya. Jadi banyak yang bikin kacang umpet bisa. Jadi banyak sekali untuk fungsinya juga. Mie ayam juga banyak yang ambil ke sini ya, tukang-tukang mie ayam gitu Pak. Jadi banyak sekali lah. Makanya kan kita kalau sebegini kaitannya sama orang dagang. Jadi pedagang-pedagang kecil-kecil lah yang ngambil itu loh, yang pakai motor, pakai sepeda itu banyak juga sih. Khususnya ya siomay, batagor gitu kan pakai kulit pangsit ya. Dari masyarakat sendiri berkumpul mengajak mendirikan kesenian kuda kepang. Setelah berkumpul dari membuat organisasi, terus bikin anggota, terus membentuk nama organisasi Kesenian Kuda Kepang Turunggo Mekarsari sekitar tahun 90-an. Berdiri dari anggota 30 orang, swadaya setiap orang 50.000 telah bisa digunakan untuk membeli peralatan seni kuda kepang dan dibantu oleh pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar 10 juta waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kalau kendala perawatan memang karena kasnya sangat limit mengambilnya, jadi untuk kepentingan memperbaiki atau perawatan masih kurang mencukupi. Apalagi sekarang musim corona, sama sekali tidak melayani tanggapan atau tidak ada orang yang membutuhkan tanggapan. Jadi sekarang kita selaku jiwa seni, saya selaku ketua organisasi seni kuda kepang Turunggo Mekarsari sangat membutuhkan bantuannya dari pemerintah atau dari pihak desa. Kalau bisa desa menjembatani untuk menindaklanjuti ke Kabupaten Cilacap. Kalau kita kebutuhannya adalah uang untuk memperlengkapi barang yang sudah rusak, memperbaiki barang yang sudah rusak atau untuk perawatan gitu. Kepada masyarakat kami menyampaikan, marilah kita bersama-sama melestarikan desa kita beserta segala bentuk kebudayaannya. Mari kita saling berjabat tangan membangun desa dengan terobosan yang terus dikembangkan
agar bisa terwujud suatu desa Bulaksari yang mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang unggul. Di sisi lain juga desa Bulaksari menjadi desa yang mampu mendongkrak perekonomian lewat sosial budaya yang lebih nyata, serta mampu membuat generasi yang berakhlakul karimah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.